Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa ziarah ke makamnya Syekh Jumadil Kubro yang berada di Semarang. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di Jalan Arteri Yos Sudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selalu dikunjungi peziarah. Banyak cerita tentang makam yang lokasinya tepat di dekat pintu keluar jalan tol Semarang Timur. Konon makam tersebut ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Syekh Maulana Jumadil Kubro punya nama asli Syekh Jamaluddin Hussein. Dia sampai ke Indonesia setelah melakukan perjalanan bersama rombongan para ulama dari Timur Tengah dan Maroko. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, sebutan daerah Maghrib Maroko. Setelah dari Aceh, rombongan langsung menuju Pulau Jawa, tepatnya ke Semarang. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di kerajaan Majapahit. Dakwahnya berhasil pada masa itu. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini keturunan Rasulullah pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Dia menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua Siti Fatimah dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dan Maulana Ishak melahirkan sebagian Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Juru kunci makam Imam Santoso menceritakan, saat kawasan Terboyo dilanda banjir besar tahun 1970-an, semua kawasan terendam banjir kecuali makam tersebut. Bahkan makam itu seperti terangkat dan mengapung di atas air. Dari situlah warga makin yakin itu bukan makam orang sembarangan. Tak hanya di Semarang, makam atau patilasan Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, di antaranya di Mojokerto, Sleman, Yogyakarta, dan Makassar. Menurut Imam, Syekh Jumadil Kubro memang pernah melakukan riyadoh di Gunung Merapi untuk mencari petunjuk. Setelah itu dia berdakwah ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Imam melanjutkan cerita sekitar tahun 1998 saat jalan tol dibangun, tak ada alat berat yang dapat meratakan dan menggusur lokasi tersebut. Hingga akhirnya titik pembangunan jalan digeser ke sebelah makam. Itulah 2 karomah yang saya tahu dari beliau. Dia mengatakan banyak pengunjung yang meminta pembukuan sejarah, namun pihaknya belum dapat memenuhi permintaan itu. Saat ini hanya memajang figura besar yang mencantumkan silsilah Syekh Jumadil Kubro. Kejelasan silsilah itu dibantu oleh Habib Lutfi bin Yahya saat dulu pernah berziarah. Selama pandemi COVID-19 dan juga memasuki hari pertama Ramadan kemarin, makam Syekh Maulana Jumadil Kubro tetap dikunjungi peziarah. Makam yang dikelola Yayasan Syekh Jumadil Kubro sejak tahun 1995 ini memiliki fasilitas cukup memadai. Sebelum memasuki pintu, peziarah diwajibkan mencuci tangan di salah satu dari 3 wastafel yang ada. Kemudian dapat menitipkan sandalnya di rak susun yang disediakan, lalu di sebelah kanan ruangan peziarah dihadapkan dengan 10 galon air minum yang dapat diambil gratis. Sebelum memasuki makam, mereka diminta mengisi buku kunjungan setiap hari. Keempat juru kunci bergantian menjaga makam dan memandu peziarah selama 24 jam. Di depannya juga dilengkapi layar TV untuk memantau area parkir depan, ruang dalam makam maupun masjid di lantai atas. Papan bertuliskan silsilah Syekh Jumadil Kubro terpampang jelas di sebelah struktur pengurus yayasan. Para peziarah datang dari berbagai daerah, mulai warga Semarang, Demak hingga Banjarnegara, Bekasi, Aceh, dan Palembang. Itulah sedikit sejarah Syekh Jumadil Kubro. Semoga yang berziarah ke sini mendapatkan keberkahan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
Amin ya Allah ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.